Reporter Global melaporkan dari acara musyawarah besar keempat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia di Jakarta. Peter Singkali, SHMH, tokoh Toraja, menjelaskan kepada wartawan kesiapan masyarakat Toraja untuk berkontribusi terhadap nasional dan internasional sangat dibutuhkan. Konsolidasi untuk mengikuti perkembangan perubahan yang begitu cepat. Jadi dia bagaimana caranya dia hadir di dalam perkembangan bangsa untuk sebagai bagian integral dari bangsa ini dengan perubahan yang begitu cepat, dengan era digitalisasi digital. Sangat penting kesiapan masyarakat Toraja sebagai bagian dari bangsa ini untuk mengambil bagian dan berkontribusi sekecil apapun. Tentunya sebagai komunitas masyarakat itu punya kewajiban moral untuk melakukan konsolidasi karena ini organisasi sosial. Tetapi tidak bisa lepas dari peran masyarakat sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara untuk hadir di tengah perkembangan bangsa ini, termasuk bagaimana melihat ini dinamika, apalagi ke depan ini masa transisi peralihan kekuasaan yang masyarakat Toraja bagian yang tidak terpisah dari itu. Dan fokus masyarakat Toraja fokus konsolidasi ke dalam, tetapi juga tetap mengikuti perkembangan yang ada dan bagaimana berkontribusi baik secara internal maupun di dalam konteks membangun sumber daya manusia. Kira-kira yang layak memimpin Perhimpunan Masyarakat Toraja ke depan? Kita berharap bahwa dari pengalaman yang ada, dengan situasi yang ada, kita ada beberapa yang kita harapkan dari pihak yang kalau tidak dari Polri, dari TNI. Nah, sudah ada figur-figur karena Pak Matius Salempang kita harapkan, tetapi mungkin mau istirahat. Nah, ada tiga yang berkembang, Komjen siapa itu? Dharma Pengorekun, Maijen Julius Silvanus Lumba yang ke Badan Bastranas di Pangkam ya? Enhan. Dan Maijen TNI Andares Pembica. Itu yang lagi dilirik-lirik dari kalangan kita untuk siapa yang tepat tadi. Tadi saya sudah kemukakan ya beberapa unsur-unsur yang harus. Nah, kalau oleh mereka bicara pintar ya sudah jelas. Ya. Tegas sudah jelas. Bicara bijaksana pasti dengan proses pembangunan. Nah, kalau bicara soal kemampuan ekonomi, ya itu urusan masing-masing. Tentunya program kerja ke depan dalam membantu pemerintah untuk sektor di ekonomi pertanian ini gimana nanti Bang? Iya, kita rencana itu membangun berkiprah di dalam berperan untuk membangun ekonomi dengan usaha-usaha kecil. Ya, dengan usaha-usaha kecil dan bersinergi dengan lembaga-lembaga yang terkait, termasuk pemerintah daerah di Toraja. Kita harapkan ke depan ada program-program untuk kebutuhan rakyat, jadi tidak usah banyak-banyak, tetapi ada yang fokus untuk itu. Apalagi dengan saat pandemi ini maupun pasca pandemi. Untuk diketahui bahwa PMTI memprakarsai waktu mulai pandemi untuk ngumpul APD dan uang untuk masyarakat. Sementara Pemda belum jalan. Dan itu miliaran. Jadi dan di mana-mana kami warga bermasalah selalu hadir yang memberi kontribusi. Nah, tentunya ini yang menjadi itu ke depan kita harap lebih bagus lagi. Karena perubahan cepat sekali. Ya tentu ya situasi juga secara nasional tentu berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat. Di antara 4 kandidat tadi ini kan sudah kelihatan nih
mengarah ke mana? Kantong-kantong suara yang lebih condong ke arah mana nih? Saya belum ini, tetapi seperti cenderungnya beberapa itu kan sudah mulai pada calon-calon. Iya, iya. Seperti merujuk ke dua nama. Dua nama. Si Silvanus, Maijen Silvanus, yang berakhir masa tugasnya 1 Oktober sebagai TNI. Tetapi mungkin jabatannya tidak tahu apa lagi. Ya, terus yang kedua? Ya, yang kedua Pak Maijen TNI Andreas Mobija. Dia juga lebih senior dari Pak. Tapi kalau ya Pak Silvanus sepertinya punya usaha juga, punya waterboom di Serang dengan apa segala. Memang bisnis ya.